Alam semesta atau disebut juga jagat raya merupakan ruang tidak terbatas yang di dalamnya terdiri atas semua materi, termasuk energi dan radiasi. Alam semesta juga tidak dapat diukur karena batas-batasnya tidak bisa diketahui dengan jelas. Hal ini lantaran tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia dalam mengungkap rahasia alam semesta masih sangat terbatas. Hingga saat ini, manusia belum mampu menunjukkan bukti dari proses terbentuknya alam semesta, tetapi hanya sebatas teori saja. Dan berikut beberapa teori paling terkenal hingga kini. Teori ledakan dahsyat atau Big Bang adalah yang paling populer. Teori ini dikemukakan seorang ahli fisika berkebangsaan Belgia. Menurutnya, alam semesta lahir setelah adanya ledakan besar yang sangat dahsyat. Ia mengemukakan teorinya bahwa seluruh materi dan tenaga yang terdapat di alam semesta ini pernah menyatu. Materi tersebut saling berdesakan dan mempunyai massa jenis yang sangat tinggi hingga terpadatkan. Alam semesta berasal dari hasil ledakan dahsyat karena adanya reaksi pada inti massa materi tersebut. Ketika terjadi ledakan besar, bagian-bagian dari massa tersebut berserakan dan terpental menjauhi pusat dari ledakan. Setelah miliaran tahun kemudian, bagian-bagian yang terpental tersebut membentuk kelompok-kelompok yang dikenal sebagai galaksi-galaksi dalam sistem tata surya. Teori ini juga didukung oleh Stephen Hawking, seorang ahli fisika teoritis. Teori kedua adalah teori ekspansi dan kontraksi atau dikenal dengan teori mengembang atau memampat. Menurut teori ini, alam semesta terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali dengan massa ekspansi atau mengembang yang disebabkan oleh adanya reaksi inti hidrogen. Pada tahap ini, terbentuklah galaksi di alam semesta ini. Teori ini menguatkan asumsi bahwa partikel-partikel yang ada pada saat ini berasal dari zaman dahulu. Energi dari reaksi inti hidrogen dapat membangkitkan ekspansi alam sehingga terbentuklah galaksi, bintang, dan unsur-unsur lainnya. Teori ketiga adalah teori keadaan tetap. Alam semesta selalu dalam keadaan yang tetap karena secara terus-menerus diimbangi dengan terciptanya materi baru. Materi baru tersebut kemudian memadat menjadi galaksi, yang selanjutnya mengisi ruang-ruang yang kosong untuk mengganti materi yang berpindah akibat adanya pemuaian. Yang keempat adalah teori buka tutup alam semesta. Menurut teori ini, alam semesta sebelum ledakan dahsyat seringkali meledak dan menyusut. Alam semesta dan materi-materinya sudah ada sejak dahulu, tetapi pada waktu-waktu tertentu akan mengalami ledakan dan hancur. Yang kelima ialah teori alam semesta kuantum. Teori ini juga menyatakan bahwa alam semesta tidak memiliki ruang hampa. Yang ada hanyalah partikel-partikel subatomik. Teori ini bertentangan dengan teori fisika kuantum yang menyatakan bahwa materi tidak terjadi dengan sendirinya. Artinya, alam semesta tidak mungkin sudah ada, tapi terbentuk melalui proses tertentu.